Shalom, salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada, saya menyapa saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, yang ada di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur. Senang berjumpa kembali menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan bagi kami hari ini. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan, buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Tawarik pasal 26 ayat yang kelima, bagian B. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Puji Tuhan. Saudaraku, Uzia adalah seorang raja Yehuda yang masih sangat muda belia saat dia dipilih untuk menggantikan ayahnya Amazia. Bila mengandalkan kekuatan sendiri, dipastikan Uzia tidak akan mampu menjalankan tugasnya sebagai raja. Tetapi oleh karena Uzia mengandalkan Tuhan dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan, maka segala sesuatu yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Walaupun masih muda, Uzia hidup dalam kebenaran, sehingga kehidupannya membawa dampak yang luar biasa. Paulus pun menasihatkan kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Menjadi teladan adalah tugas orang percaya, entah dia masih muda atau sudah dewasa. Banyak orang yang sudah dewasa secara usia atau menjadi Kristen berpuluh-puluh tahun, tapi kehidupannya tidak menjadi teladan bagi orang lain. Sebaliknya, tidak sedikit anak muda yang dipakai Tuhan secara luar biasa dan hidupnya menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Saudaraku, Eliezer adalah pelayan Abraham yang sangat mengandalkan Tuhan. Dia dipercaya oleh Abraham untuk tugas yang penting, yaitu mencarikan jodoh untuk anaknya Ishak. Di satu sisi, apa yang Abraham tugaskan ini merupakan kepercayaan yang luar biasa bagi Eliezer. Namun, di sisi lain, perintah ini menuntut sebuah tanggung jawab yang besar, karena hal ini berdampak dan sangat menentukan bagi kehidupan Ishak di masa depan. Bila salah dalam memilih pasangan hidup untuk Ishak, maka akibatnya akan sangat fatal. Setelah mengikat perjanjian dengan Abraham, pergilah Eliezer ke arah Mesopotamia dengan membawa berbagai barang berharga. Sesampai di sana, Eliezer merasa lelah, maka berhentilah ia di sebuah sumur di luar kota. Disitulah ia melihat beberapa orang perempuan datang untuk menimba air. Eliezer pun berdoa kepada Tuhan dan meminta tanda. Buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini, tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah. Dan unta-untamu juga akan kuberi minum, dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Akhirnya Tuhan pun menjawab doa Eliezer ini dan menunjukkan suatu tanda bahwa Ribka inilah yang akan menjadi penolong bagi Ishak. Eliezer berhasil menjalankan apa yang diamanatkan oleh Abraham kepadanya, karena ia terlebih dahulu berdoa untuk meminta petunjuk dari Tuhan. Dengan kata lain, Eliezer melibatkan Tuhan dan mengandalkan Dia sebelum memutuskan sesuatu. Sekalipun doa Eliezer sangat sederhana, namun imannya yang sangat teguh. Doa inilah yang mendatangkan kuasa yang sanggup menggerakkan hati Tuhan untuk bertindak. Saudaraku, Tuhan merancangkan hal-hal yang baik, yaitu keberhasilan dan masa depan yang
luar biasa bagi orang percaya. Karena itu jangan pernah menjauhkan diri dari Tuhan. Sebaliknya, kita harus makin melekat kepada Tuhan dan mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Tuhan yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Apapun yang kita alami saat ini, kesesakan atau kesukaran, jangan pernah kita berputus asa. Tetaplah bertekun dan sabar menanti-nantikan Tuhan. Orang boleh mengatakan apa saja untuk melemahkan iman kita, tetapi kita harus punya iman yang teguh. Percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dunia mengukur keberhasilan seseorang dengan uang, kekayaan, atau jabatan. Tetapi sesungguhnya seorang yang berhasil adalah orang yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita tetap setia mencari kehendak Tuhan dan hidup seturut kehendak Tuhan, keberhasilan pasti akan mengikuti hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Ajar kami ya Tuhan untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, sehingga hidup kami mengalami keberhasilan demi keberhasilan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, dan dimanapun berada, yang sakit Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang hidup dalam tekanan, kesulitan, persoalan, mari Tuhan tolong mereka, bebaskan mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka, serta buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa. Apapun, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan di segala sendi kehidupan. Mari ya Tuhan, berikan belas kasihan-Mu bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami dapat mengatasinya. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan, berkati negeri kami. Dan kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami boleh kembali hidup normal dan menjalankan aktivitas secara normal kembali. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudara, kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.